sudah menyiapkan apa namanya, masing-masing perangkatnya. Coba teman-teman yang sudah pernah mengikuti, pelatihan ini bisa di-chat di sini, ketik 1 yang sudah pernah, yang belum ketik 2. Coba saya pengen lihat ada berapa teman-teman yang sudah pernah ikut, KainMaster. Ada yang udah pernah tahu KainMaster? Bisa dibuka mute-nya kalau memang ada yang belum tahu. Sudah tahu KainMaster semuanya coba? Elizabeth? Udah tahu, udah dapat KainMaster-nya seperti apa? Sudah di-download? Ada sudah download atau belum? Fikari? Sudah siap dengan videonya? Kalau sudah siap, mungkin nanti untuk selanjutnya Mbak Novita yang akan memulai bagaimana cara awal untuk mengaktifkan, KainMaster kita semua. Oke, silakan Mbak, monggo dimulai Mbak, KainMaster. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang editing video basic menggunakan KineMaster hanya menggunakan smartphone dari teman-teman miliki. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya ketika kita awali dengan membaca atau berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, ya, agar nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, silakan dimulai. Selesai? Nah, teman-teman semuanya sudah siap untuk membuat video editing di sini? Monggo yang sudah siap, silakan dibuka KineMaster-nya. Ini akan saya share dulu ya. Ini kita akan belajar tentang KineMaster bersama kelas VIP, kemudian KineMaster, kemudian juga Tupa. Di sini kenalkan, nama saya Novita Ramasari yang tergabung dalam kelas VIP, bareng juga dengan Bu Aning ya. Bu Aning juga tergabung dalam kelas VIP. Di sini VIP adalah kepanjangan dari kelas video editing. Jadi di sini teman-teman akan belajar tentang video editing menggunakan KineMaster. Dan saya dan Bu Aning juga sudah menjadi instruktur resmi dari KineMaster. Ini kami sudah mendapatkan ini ya pengakuan dari KineMaster kaos instruktur resmi. Nah, seperti ini ada logonya KineMaster. Ini adalah bukti bahwa kami sudah menjadi instruktur resmi dari KineMaster. Sengaja tidak saya pakai biar bisa diperlihatkan ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan berkenalan dengan KineMaster sebelum kita akan memulai. KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video dengan menggunakan smartphone ya. Karena ketika kita menggunakan smartphone itu kita bisa lebih fleksibel ketika ingin editing video. Kita bisa editing video sambil tiduran, sambil rebahan, atau mungkin sambil kita nunggu nunggu beli sesuatu, kita nunggu di situ kita bisa sambil editing video. Jadi lebih fleksibel ketika kita editing video menggunakan KineMaster. Kemudian dikembangkan oleh Next Streaming dari Korea Selatan. Jadi negara pengembangnya berada di Korea Selatan pada tahun 2013. Jadi sudah berapa tahun ya di sini ya, 2021, 7 tahun ya, 7 tahun seperti itu. Kemudian smartphone yang digunakan adalah Android, minimal adalah Android 6, dan untuk iOS-nya tidak ada aturan. Karena untuk iOS sendiri itu sama ya, dalam artian tidak ada tingkatannya. Kalau Android itu kan setiap tahun kalau ada perbaruan, Android 6, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman, saya sarankan untuk menggunakan KineMaster yang asli. Ini logonya bisa di-install di Google Play Store atau mungkin di aplikasi atau pengembang yang lain ya, marketplace dan sebagainya. Ini adalah gambarnya, warnanya adalah orange, jangan yang lain karena saking begitu
dikenalnya KineMaster, sudah sampai ke seluruh dunia, akhirnya banyak yang meniru-niru KineMaster dengan warna yang biru, warna yang apa macam-macam ya seperti itu. Dan kenapa kok kita harus menggunakan yang asli? Karena ketika kita menggunakan yang asli, perangkat kita akan aman karena terhubung dengan sistem security yang ada di Google. Kemudian juga akan mendapatkan update dari KineMaster setiap ada pengembangan. Biasanya setiap pekan sekali atau mungkin berapa pekan sekali itu ada pengembangan. Entah itu ada penambahan asetnya atau mungkin ada penambahan dari fiturnya. Kemudian juga semua menu bisa digunakan. Jadi ketika menggunakan bukan yang asli, biasanya ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Itu adalah ketika menggunakan yang tidak asli. Gambarnya seperti ini ya, jangan salah. Nah, kemudian ada fitur-fitur yang bisa didapat di KineMaster. Yang akan kita pelajari adalah ini ya, project-nya, kemudian toko aset, layer, teks, pemangkasan layar, masukkan musik, efek transisi. Bebas dari tanda air, duplikat layar, atau gambar, kunci chroma, masukkan suara, suara dalam klip berbeda dapat diubah, klip grafis, color adjustment, duplikat project, membalik video, dan lain-lain. Untuk ini yang akan kita pelajari di kelas basic ini. Dan kalau teman-teman ingin belajar yang ini, maka bisa lanjut ke tingkatan yang berikutnya. Silakan menghubungi instrukturnya untuk belajar ke tingkatan yang lebih lebih profesional lagi. Ini ya. Dan biasanya ada nominalnya yang yang harus dikeluarkan untuk mempelajari ini. Tapi insya Allah manfaatnya ada banyak sekali. Nah, sekarang kita bisa memulainya. Silakan dibuka KineMaster-nya. Saya akan buka KineMaster saya. Nah, ini adalah tampilan awal dari KineMaster, teman-teman. Sama ya, sama dengan teman-teman. Ada yang beda nggak? Ada yang beda, teman-teman? Sama tempatnya teman-teman? Ayo, apa yang beda? Ayo. Ada yang tahu? Kalau teman-teman baru saja mendownload KineMaster, yang beda adalah ini. Di bawah gambar mahkota ini. Punya teman-teman tulisannya apa? Nah, kalau teman-teman belum menggunakan versi berbayar, maka di sini belum ada tulisannya pengguna premium. Jadi ketika teman-teman belum menggunakan premium atau berbayar, maka biasanya masih ada watermark-nya. Nah, terus bagaimana cara biar bisa masuk ke dalam pengguna premium? Maka silahkan hubungi instrukturnya masing-masing. Biasanya nanti akan ada kelas lanjutan dan ada bonus, yaitu kode unik KineMaster untuk gratis selama 1 bulan. Nah, di sini adalah fitur-fiturnya. Kalau teman-teman belum ada project, maka masih kosong. Kalau sudah ada project, biasanya sudah ada isinya. Ini ya, untuk pertama kali, ketika teman-teman baru menginstal KineMaster, yang dilakukan adalah kita sinkronkan antara KineMaster dengan perangkat teman-teman. Silakan diklik pengaturan. Sudah. Kemudian silakan diklik informasi kemampuan perangkat. Sudah. Nah, bisa dilihat di sini, ketika belum ada sinkronisasi, ini belum ada tulisannya. Kalau sudah ada, biasanya sudah ada tulisannya. Ya, teman-teman sudah ada apa belum? Pak Edi sudah ada? Sampun. Ya, sudah. Bu Elizabeth, Mbak Elizabeth. Nah, kali baru mengendara ya. Nah, kemudian kalau belum ada, silakan klik 3 titik di atas ini, pojok kanan atas, diklik. Kemudian silakan jalankan analisis sekarang. Nah, akan ada tulisan seperti ini, maka jalankan analisis sekarang. Silakan diklik.
akan membutuhkan waktu beberapa lama. Monggo, siapa yang belum disinkronkan, silakan disinkronkan sambil saya bertanya-tanya. Ini Mbak Vika atau Pak Vika, mohon maaf kalau saya salah sebut. Sudah ada. Pari. Oh, Mbak Vika ya? Mbak Vika. Mbak Vika, sudah disinkronkan Pak belum, Mbak Vika? Sudah. Bu. Sudah, berarti sudah siap menggunakan ya. Nah, Mbak Dela sudah belum ini? Bisa dicek kalau ingin unmute-nya dihidupkan. Kemudian Pak Ali baru menyetir ya? Ya sudah. Oh, Mbak Dela baru proses ya. Iya, mau nyetir, masih nyetir. Mau kemana Masih Pak di Ali? jalan ini. Kemana Pak Ali? Ini ada keperluan orang, keperluan mendadak ini, Bu. Oh gitu, enggak apa-apa. Sambil mendengarkan ya, buat teman di Iya, Bu, perjalanan ya ini Pak saya ya. dengarkan. Iya. Iya, Bu. Ini. Mbak Elizabeth, sudah disinkronkan? Iya. Mbak Dila sudah selesai belum prosesnya? Jadi saya sarankan menggunakan KineMaster yang asli ya, agar bisa disinkronkan dengan baik. Sudah. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman semuanya. Kita back, kita silang, kita kembali ke tampilan awal. Sekarang kita akan memulai membuat proyeknya. Silakan diklik buat baru di sini ya. Diklik buat baru. Nah, ditarik ke atas. Tarik ke atas. Ini biasanya ketutupan ya, tidak kelihatan, padahal masih ada atasnya sini. Ini adalah nama proyek. Nanti sebelum kita mulai, silakan ditulis nama proyeknya apa. Kemudian ada aspek rasio. Aspek rasio untuk 16:9. Sebentar. Ini. Untuk 16:9, ini adalah untuk YouTube. Kemudian 9:16 itu untuk TikTok. 1:1 itu untuk Instagram. 4:3 atau 3:4 ini tidak ada untuk itu ya, tidak digunakan untuk media sosial, biasanya untuk proyektor. Misalnya saya ketik ini. Kemudian 4:5 itu biasanya untuk IGTV atau Instagram TV. Kemudian 2:35:1 ini untuk sinema. Jadi KineMaster ini bisa digunakan untuk durasi yang panjang. Saya pernah buat sampai 2 jam itu pernah ya. Tapi saya potong-potong karena ketika diupload ke YouTube 2 jam itu terlalu lama. Tapi kalau teman-teman sabar menanti ya tidak apa-apa, bisa. Insya Allah KineMaster mampu. Oke. Saya kembali ke KineMaster tadi. Nah, sudah silakan diketik proyeknya. Misalkan kita tulis ya di sini latihan. Latihan 1. Sudah diketik. Kemudian rasionya kita rasio YouTube aja. Untuk rasio ini ya 16:9. Kemudian silakan klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan langsung diarahkan ke media browser, di mana teman-teman akan mengambil gambar ataupun video yang akan ditempatkan di media utama. Ini ada aset gambar. Aset gambar ini adalah aset yang disediakan oleh KineMaster. Ketika teman-teman pengguna baru, biasanya asetnya belum banyak. Ini karena saya sudah banyak mendownload ya, atau banyak
mengambil di toko aset. Nah, ini ada toko asetnya, maka ada banyak. Teman-teman kalau misalkan pengen tambahan yang lain, bisa ambil di toko aset. Bisa di-download di sini. Ada banyak. Ya. Kemudian di sini ada aset video. Ini juga yang disediakan oleh KineMaster. Ada banyak. Ini ada green screen ya. Green screen tadi atau kunci chroma ini masuk ke tingkatan yang lebih lanjut. Kalau teman-teman ingin belajar tentang green screen, nanti bisa ke kelas lanjutan. Bisa ke menghubungi instruktur yang bersangkutan. Tuh, kemudian ada ini cloud storage. Kalau misalkan teman-teman nyimpannya di cloud ya, bisa ditambahkan dari Google Drive. Google Drive-nya teman-teman. Dan yang lainnya itu adalah dari HP atau dari memori eksternal dari teman-teman. Silakan dimasukkan video yang sudah disiapkan tadi yang akan kita edit. Saya akan mencoba memasukkan ya. Salah. Sekarang dimasukkan. Nah, kalau sini saya salah memasukkan, ketika teman-teman, aduh, salah memasukkan, maka teman-teman tidak usah khawatir, bisa diklik layarnya, kemudian bisa diklik tempat sampah ini. Dibuang ya, ini saya kebanyakan masukkan. Sudah teman-teman? Bisa diikuti ya. Kalau teman-teman masih dalam proses dan pengennya nggak usah cepat atau ketinggalan, nanti bisa disampaikan ya teman-teman ya. Oh, saya dalam proses, monggo silahkan. Mungkin baru mencari videonya ya, tidak apa-apa. Mungkin kalau misalkan belum sempat bikin video, bisa video yang ada di sekitarnya, di depannya, atau mungkin di depannya, atau mungkin di sekitarnya bisa dimasukkan, ya. Bisa dimasukkan ke itu. Monggo yang baru gabung, ada Mbak Bu Nelly ya. Bu Nelly dari mana Bu Nelly? Dari Ciputat, Mbak Nurina. Oh, yang ngajak Bu Aneng ya instrukturnya ya? Bang Adil. Oh, Bang Adil. Oh, enggak apa-apa. Bang Adil ada, oh enggak ada ya. Kemudian ada Mbak Weni apa Bu Weni nih ya? Bu Weni dari mana? Oh, tidak kedengaran. Monggo yang baru mengikuti ya, ini juga baru dimulai. Silakan dibuka KineMaster-nya. Kemudian yang baru masuk Mbak Nelly, Mbak Weni sudah pernah mendownload KineMaster apa belum? Sudah pernah Mbak Novita. Oh, berarti sudah sudah disinkronkan ya? Iya. Sudah diatur. Oke, berarti bisa langsung klik buat baru. Iya. Kemudian pilih aspek rasio 16:9. Kemudian klik berikutnya. Udah pernah Mbak, tapi ini mau belajar lagi. Sudah pernah Mbak Weni? Maksudnya sudah pernah apa ya? Sudah pernah punya? Sudah pernah download KineMaster? Sudah. Oh gitu. Berarti sudah disinkronkan ya? Iya, ini mau belajar ulang lagi, Mbak. Oh ya. Enggak apa-apa, monggo silahkan. Semakin ulang semakin pinter. Sinkronkan tuh dari mana ya, Mbak? Oh ya,
Teman-teman yang lain mohon bersabar ya. Kita cari dulu. Ini dari pengaturan. Silakan diklik Ya. pengaturan, kemudian informasi kemampuan perangkat. Diklik. Nah, kemudian kalau sudah tercantum di sini perangkatnya, berarti teman-teman sudah sinkron, bisa diatur. Tapi ketika belum, maka teman-teman harus mensinkronkan. Akan klik 3 di sini, kemudian jalankan analisis sekarang. Sudah. Suara apa tuh Mbak ya? Monggo teman-teman yang ingin menyampaikan monggo bisa di-unmute, yang belum ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin bertanya bisa di-mute suaranya ya. Sudah. Kemudian bentar. Kalau sudah ditunggu aja Mbak siapa tadi, Mbak Weni. Bisa ditunggu dulu, prosesnya butuh waktu yang lama ya. Mbak Elizabeth Mbak Elizabeth. tadi. Ya. Silakan jalankan analisis sekarang, kemudian silakan ditunggu dulu. Ntar berbayar menanti ya. Oh ya, ini tadi belum saya jelaskan. Ini adalah kemampuan dari perangkat teman-teman. Jadi ini adalah setting dan bagikan itu. Kemampuan perangkatnya adalah 1440 pixel. Kemudian contoh jumlah lapisan videonya ada 3 kali 1440 pixel. Kalau 5 itu kali 1080 pixel. Kalau 8 kali 720 pixel. Jadi kalau kemampuan ini nanti semakin tinggi ya, maka ini akan semakin banyak lapisan yang bisa teman-teman cantumkan di KineMaster teman-teman. Jadi beda-beda, setiap perangkat tidak sama. Sudah? Siapa Mbak Nelly, Mbak Weni, Mbak Elizabeth tadi ya. Kalau sudah, kita kembali ke tadi. Silakan buat baru. Di atasnya tuliskan latihan, itu aja. Latihan 1 atau latihan. Kemudian diklik berikutnya. Sudah bisa mengikuti? Rasio aspeknya, Bu. Rasio aspeknya, oh ya, maaf. Rasio aspeknya silakan klik yang 16:9. Ini untuk YouTube. Kita akan coba pakai yang YouTube. Kalau 9:16 ini untuk keperluan TikTok. Kemudian kalau 1:1 ini keperluan Instagram. Nah, ketika teman-teman buat video, kemudian ingin di-share di Instagramnya, atau bikin iklan ya, iklan produknya yang dikelola, ingin di-share di Instagram, pakai yang ini. Kalau ini tidak ada keperluan di media sosial manapun, karena ini untuk proyektor, keperluan proyektor. Kalau yang ini 4:5 ini untuk IGTV atau Instagram TV. Kalau ini yang panjang ini untuk sinema, untuk film. Nah, sudah tulis tadi latihan 1 atau latihan aja, kemudian diklik berikut. Sudah bisa mengikuti? Sekarang silakan dimasukkan video yang tadi disiapkan teman-teman untuk diedit. Silakan dimasukkan videonya. Nah, tadi videonya yang mana ya? Oh, ini salah tadi. Sudah, kemudian bisa disilang, bisa di tanda panah ini ya. Sama aja sih. Sudah bisa mengikuti? Sudah. Oke, sekarang ini tadi yang salah ini karena salah ambil posisi, saya hapus dulu. Nah, teman-teman, ketika sudah
memasukkan media utama. Jadi yang di atas ini ya, yang pertama kali kita masukkan ini adalah media utama. Media utama ini nanti selanjutnya kita bisa mengeditnya. Nah, ini adalah timeline di mana dari sini kita akan tahu video ini diputar pada detik keberapa, menit keberapa, atau jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa. Ini akan kelihatan. Ini ya. Kemudian ini garis yang ke bawah ini namanya garis timeline. Jadi kalau di sini kan kadang nggak tahu pasnya di mana ya. Nah, ini tarik garis ke bawah. Sampai nanti berapa lapisan yang teman-teman buat itu akan terus nembus ke bawah. Tuh, itu namanya timeline. Kemudian ini adalah media. Ini adalah media yang atas ini untuk memunculkan atau mengambil media yang akan dimasukkan ke media utama. Di sini ya. Tuh, kliknya di sini. Kemudian ini audio. Audio ini digunakan untuk memasukkan suara musik ataupun mungkin ya musik-musik yang sudah dipersiapkan. Itu bisa diambil di audio sini. Nanti kita akan belajar di sini. Kemudian ini rekaman. Misalkan teman-teman mau dubbing, ada suaranya, itu bisa diklik rekaman sini ya. Nih. Kemudian di sini, ini adalah lapisan. Nah, lapisan di sini ada banyak. Pertama adalah media. Media ini digunakan untuk menambahkan lapisan yang ada di bawahnya. Bisa gambar, bisa video. Kemudian untuk ini efek. Efek ini adalah untuk menambahkan efek di media utama. Misalkan biar ada kayak sinarnya atau mungkin ada kayak apa ya istilahnya ya kayak video rusak itu kayak ada garis-garisnya atau ada apanya gitu banyak sekali di sini di efek ini ya. Kemudian stiker ini bisa digunakan untuk menambah gambar-gambar yang akan dimasukkan. Ada banyak stiker ya. Nanti bisa coba-coba sendiri. Kemudian teks ini untuk menambahkan tulisan. Nanti kita akan belajar juga. Nah, tulisan tangan ini untuk menambahkan mungkin grafik ya, mungkin kubus, ada segi panjang, ada garis, ada tambahan lukisan tangan, bisa pakai ini, lukisan tangan. Kemudian di sini, ini adalah toko aset. Ketika teman-teman ingin menambahkan aset, bisa ambil di sini. Banyak ya. Nah, bedanya teman-teman ketika teman-teman menggunakan yang pengguna premium dengan yang gratis, semua aset bisa diunduh teman-teman. Jadi walaupun teman-teman menggunakan yang gratis bisa diunduh. Hanya saja butuh kesabaran ya karena harus melihat video yang ditampilkan atau iklan yang ditampilkan. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang premium, nanti bisa menghubungi instruktur yang bersangkutan. Biasanya nanti akan ada kelas lanjutan dan nanti akan ada kode unik yang bisa digunakan agar KineMaster kita menjadi Kenapa Imi nggak KineMaster. pakai CapCut aja? Nggak pakai apa? Capcut ya. Itu juga salah satu dari editing video. Memang di sini pada kelas ini kita khususnya menggunakan KineMaster. Kita akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari KineMaster. Itu ya. Kemudian yang pertama kali gunakan adalah, nah kita lihat kalau video saya di sini, ini adalah gambar yang tidak saya inginkan, dimulai dari bawah, kemudian sampai ke atas. Nah, saya ingin menghilangkan yang bawah ini. Nah, di KineMaster ada fitur untuk memotong. Silakan teman-teman pilih medianya, kemudian silakan pilih gunting. Pilih gunting di sini, kita akan belajar untuk memotong. Sudah? Nah, di sini ada beberapa jenis potongan yang bisa teman-teman pilih. Mau pangkas di sebelah kirinya, maka pilih yang paling atas. Mau pangkas yang sebelah kanannya, pilih yang 2 dari atas. Mau dibagi menjadi 2,
Misalkan ini saya bagi menjadi 2, nanti saya beri efek di tengah-tengahnya, maka bisa pangkas yang 3 dari atas ini, bagi playhead. Kalau ingin bagi dan sisipkan bingkai beku, maka bisa pilih yang paling bawah. Jadi dibagi 2, kemudian di tengah-tengahnya ditambahi dengan media yang tidak video atau non video atau gambar. Saya akan menghilangkan yang sebelah kiri, maka saya akan memangkas yang paling atas. Silakan teman-teman klik paling atas. Silakan tentukan timeline-nya dulu, sudah, kemudian coba klik paling atas. Nah, di sini yang paling sebelah kiri itu akan hilang. Sudah bisa, teman-teman? Bisa mengikuti? Sudah. Kemudian kita akan belajar pangkas yang lain. Tadi kan sudah yang paling atas, pangkas sebelah kiri. Coba kita akan pangkas sebelah kanan. Kita silakan ditarik medianya ya, paling pojok kanan, dikasih jeda berapa detik ini. Kemudian silakan diklik pangkas ke kanan playhead, 2 dari atas. Kita akan mencoba untuk pangkas ke kanan. Jadi ketika ada media atau gambar yang ingin dihilangkan, bisa pangkas kiri atau pangkas kanan. Bu Novita, Jalan. ini saya medianya hanya filmnya hanya 30 detik. Enggak apa-apa. 30 Ya, detik. Ya, maksudnya ini kan kalau Ibu kan sampai 1 menit tadi ya. Iya. Jadi kita sesuaikan itu, Bu. Enggak apa-apa, Ya. dikurangi aja, misalkan 2 detik aja atau 3 detik di depan atau di belakang. Baik. Menyesuaikan aja. Sampun semuanya sudah. Berikutnya ini bagi di playhead. Silakan tentukan detik keberapa untuk membagi di playhead. Misalkan sesuai dengan gambarnya masing-masing ya. Misalkan saya di sini. Maka akan membuat media ini terbagi menjadi 2. Di tengah-tengahnya ada tanda plus ya di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa media ini sudah terbagi menjadi 2. Kenapa harus kita bagi? Kalau nggak dibagi juga nggak apa-apa. Cuman ketika kita bagi ini, kita nanti bisa menambahkan efek transisinya. Nah, silakan monggo dibagi yang mana. Akan saya bagi lagi di sini. Silakan diklik medianya, pilih gunting, kemudian bagi di playhead. Sudah. Tentukan medianya. Kemudian klik media, pilih gunting, bagi di playhead. Sudah teman-teman? Nah, kalau sudah, kita akan mencoba membuat efek transisi. Nah, kalau sudah dibagi ini, gimana biar lebih cantik ya video kita edit ya di tengah-tengah ini. Silakan tanda plus ini kita pilih, kita tekan. Nah, di sini akan ada pilihan untuk efek transisi. Saya sudah banyak mendownload di toko aset ya, makanya di sini ada banyak transisi. Kita pakai yang sama aja, misalkan transisi 3D. Nah, silakan Nah, ini adalah previewnya. Ketika kita pilih ini, nanti bentuknya seperti ini loh. Akan ada di sini ya, silakan dilihat. Ini adalah timingnya. Kalau ingin cepat, silakan tarik ke samping kiri. Mau yang
agak lambat, bisa ditarik di samping kanan. Tinggal kita pinginnya yang mana. Otomatis ini akan memakan durasi juga di video kita. Saya akan memakai yang biasa saja, karena video saya nggak terlalu panjang ya. Yang videonya nggak terlalu panjang, bisa dipersingkat ya, kayak punyanya Pak Edi bisa mungkin lebih singkat lagi, karena videonya tidak terlalu panjang. Ibu Novi, Jalan. itu tadi ya 3D itu di mana itunya? Itu kan efeknya tuh Efek transisi, iya, paling bawah, Pak. paling bawah. Iya. Saya pilih yang sudah tersedia, jadi teman-teman tidak perlu mendownload, jadi tidak memakan waktu untuk melihat iklan. Nanti teman-teman bisa coba setelah ini ya, di rumah nanti bisa dicoba lagi. Dicoba aja, kalau mau mendownload di toko aset, monggo silahkan, biar menambah ini koleksi dari efek transisi. Kalau mau yang lain silahkan, mau yang ini silahkan. Saya ambil yang sudah tersedia saja, jadi biar teman-teman nggak perlu mendownload. Mau yang ini bisa, ini bisa. Nanti saran saya ketika teman-teman mengikuti kelas lanjutan yang dilakukan oleh instrukturnya dan mendapatkan kode promo KinaMaster, biasanya berbayar ya untuk kelas lanjutannya itu. Nanti silakan download sebanyak-banyaknya. Download efek transisi, kemudian media yang lainnya yang ada di toko aset. Jadi ketika nanti sudah tidak berbayar lagi, teman-teman sudah punya aset yang banyak. Kita ya, saya ambil yang ini saja. Silakan dipilih yang centang ini. Bagaimana teman-teman bisa mengikuti? Sudah. Nah, yang lainnya silakan ditambahkan. Ini oh yang efek apa lagi? Bisa dipilih ya. Saya pilih yang tadi aja. Yang sudah tersedia. Ada banyak, silakan dipilih. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa mengikuti yang lainnya? Bisa ditulis di kolom chat. Kalau sudah bisa, tulis sudah ya. Kalau belum, kita tunggu. Sudah, Mbak. Ya. Sudah, teman-teman? Sudah memasukkan efek transisi. Sekarang kita akan menambahkan teks. Silakan dipilih di menit atau detik keberapa yang akan ditambahkan teksnya. Misalkan saya di sini. Nah, kita mulai sini aja. Sudah dipilih timeline-nya, kemudian klik lapisan. Kemudian silakan pilih T atau teks di sini. Silakan diketik apa yang ingin ditulis di situ, misalkan sudah diketik, kemudian silakan klik pilih.
Nah, ketika sudah diklik pilih, maka tulisannya akan ada di tengah-tengah sini ya. Warna dasarnya adalah putih. Nah, ketika teman-teman tidak suka dengan warna putih atau mungkin warnanya kok tidak pas ya, maka bisa dipilih warna yang diinginkan. Maka teman-teman bisa memilih nih yang kotak ini, kotak putih ini, silakan diklik. Nah, di sini ada pilihan warna, teman-teman. Teman-teman bisa pilih warna apa saja di sini yang teman-teman inginkan. Ini metode blok, ini untuk yang kurva. Misalkan pilih warna yang tidak ada di situ, ingin cari yang lain. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang biasanya kalau suka editing pakai CorelDRAW itu, biasanya ada ini ya, RGB ini ya. Maka bisa dipilih warnanya apa. Kita yang simpel-simpel aja ini ya, yang sudah disediakan silakan dipilih warnanya. Sekarang saya warna apa ya? Ini aja deh. Sudah teman-teman? Sudah. Terus kok nggak kelihatan lagi, silakan ditarik ke sini. Jadi ini bisa dipindah-pindah ya. Mau diletakkan di tempat yang kira-kira kita inginkan. Mau di sini. Caranya adalah dengan dipilih tulisannya ini, kemudian ditekan, kemudian ditarik ke bawah, ke atas, ke samping, kemana saja boleh. Kalau ingin berbesar, maka pilih yang ini, pojok bawah. Ini ya, untuk memperbesar tulisan. Kalau ingin membuat tulisannya miring, maka bisa yang pojok kanan atas ini. Oh, yang jempalitan boleh di sini. Mungkin suasananya baru cedak senok suka ya, atau tidak nyaman bisa ini yang menggak-menggak gini ya. Nah. Tulisannya masih belum kelihatan lagi. Bagaimana ini? Nah. Mungkin bisa cari font dulu. Pilih yang A besar dan A kecil ini. Nah, di sini silakan dipilih font yang diinginkan. Ini karena saya sudah download banyak, makanya ada banyak. Downloadnya di mana? Biasa, di toko aset. Bisa ya teman-teman, silakan pilih di sini kalau mau download. Kita pakai yang sudah ada dulu deh, biar nggak lihat iklan terus. Nah, silakan klik di sini. Yang sudah ada ini udah ada ya. Yang gampang-gampang dulu aja deh. Nah, ya. Loh, kok masih belum kelihatan? Gimana biar lebih kelihatan? Ini ada berbagai macam fitur ya teman-teman ya. Nah, ini ada ini yang biasa dipakai ini. Ini untuk garis luar dari tulisan itu. Nah, kelihatan jadi gini. Mau dihilangkan boleh. Pilih apa monggo silahkan. Ini untuk berbayang-bayang. Misalkan pengen ada bayangannya. Saya ini di on kan dulu. Tinggal dipilih warnanya apa bayangnya. Oh, masih belum kelihatan. Atau nggak cocok bisa dihilangkan. Ganti yang lain. Yang ini untuk sinar, biar ada efek sinarnya. Misalkan ini bisa diganti ya, saya pilih yang putih. Coba. Ini untuk memperbesar, kelihatan. Kelihatan ya, teman-teman. Udah. Terus ada lagi efek ini. Ini untuk membuat blok di belakangnya ya. Blok. Nah, ini kalau yang cuman segini aja, sesuai dengan tulisan. Tapi kalau mau full dari pojok kiri sampai pojok kanan bisa dihidupkan yang ini. Warnanya bisa diganti. Bahkan pakai warna. Akan kelihatan seperti ini. Tidak kelihatan ganti.
Belum kelihatan, ganti warna yang lain. Jadi teman-teman bisa membuat variasi ya, warna apa yang ingin dipilih. Atau nggak cocok, hilangin aja, maka bisa dipilih ini, maka akan hilang. Ini tergantung kreasi ya teman-teman ya, tidak ada yang baku untuk membuat editing itu, semuanya baik, karena cara pandang dari tiap orang kan tidak sama ya. Semuanya bagus. Sudah bisa mengikuti teman-teman? Kalau ada yang ketinggalan, tolong disampaikan ya. Bu Aneng kalau mau ada yang tambahkan, bisa langsung sampaikan aja. Cukup, Mas. Cukup, Mbak. Bisa diikuti, Mbak. Oke, alhamdulillah. Oke, next ya. Mana Next, nih? next. Nah, kita ingin agar gambar ini bisa hidup. Maksud saya tulisan ini bisa, oh ya Mbak Beni sudah bisa ya. Agar ada animasinya, bagaimana? Kita klik tulisan di sini, kemudian ini ada 3 animasi yang disiapkan oleh KineMaster ya, bisa dipilih. Untuk yang paling pojok kiri ini itu adalah animasi masuknya. Jadi bagaimana tulisan ini masuknya bagaimana. Kemudian yang tengah ini adalah animasi keseluruhan. Jadi ketika tulisan ini berada atau saat ditampilkan itu bagaimana, atau mau goyang-goyang kayak Inno Daratista, atau mungkin mau loncat-loncat, atau mungkin mau putar-putar kayak komedi putar, nah bisa di sini. Ini adalah animasi keluar. Jadi bagaimana ketika tulisan ini keluar. Apakah keluarnya mau langsung hilang, ataupun langsung loncat, ataupun naik ke atas, ke samping, atau turun ke bawah. Nah, kita akan coba yang ini dulu ya. Yang animasi masuk. Silakan diklik. Saya ulangi lagi, diklik animasi masuk yang paling kiri ini, bawahnya tulisan AA ini. Nah, di sini ada pilihan. Teman-teman bisa mencoba mana yang pas. Apakah memudar, atau pop, atau geser ke atas, slide down, banyak ya. Dan di bawah ini ada durasinya atau kecepatannya. Semakin ke kiri dia akan semakin cepat. Semakin ke kanan dia akan semakin lambat. Sehingga pinginnya yang apa? Bisa dipilih ya. Pinginnya yang apa? Kalau yang jatuh bisa, oh tahu-tahu jatuh dari langit gitu ya. Bisa, atau ditingkatkan. Saya pilih yang ini deh. Nah, bisa teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, next. Tinggal dipilih ini. Kemudian kita coba lihat dulu deh hasilnya gimana. Nah, kalau ingin melihat teman-teman, bisa ini. Pilih tanda segitiga ini ya. Ini tujuannya untuk melihat hasil dari editan kita untuk sementara waktu. Jadi lihat di sini. Teman-teman juga bisa melihatnya. Hasilnya gimana sih? Nah, kemudian keluarnya kok masih kurang smooth ya, kurang halus ya. Maka bisa kita animasikan tadi yang keluar ini. Mbak, coba yang keseluruhan. Oke, kalau teman-teman mau coba ini bisa ya, kita coba klik. Kemudian ini ada banyak pilihan, bisa dicoba aja. Berkedip, atau berdenyut, atau air mancur, atau cincin. Nah, bisa dipilih ya. Saya yang ini aja deh. Atau saya nggak suka semuanya, nggak mau ada, misalkan ya udah klik aja yang tidak ada di sini. Kalau mau ditambahin juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sekarang animasi keluar, silakan diklik tulisannya lagi, kemudian pilih yang pojok kanan ini. Animasi keluar, biar keluarnya juga smooth ya. Semoga bisa dipilih di sini.
Saya pilih yang saya pilih yang ini. Durasinya, waktunya 1. Sudah bisa? Nah, silakan dilihat-lihat lagi ya, gambarnya bagaimana. Kalau mau ditambahkan tulisan lagi, silahkan tambahkan yang banyak di sepanjang ini ya, sepanjang layarnya. Nah, bisa ditambahkan animasinya, gambarnya, fontnya, itu bisa dipilih sendiri sesuai dengan keinginan. Oke, berikutnya kita akan menambahkan gambar. Misalkan kita mau nambah ini ya, gambar atau mau menambah logo produk. Nah, bisa ditambahkan di sini, mau di mana? Misalkan kalau Novita, ya, silakan Bu Ani. tambahin Mbak itu kalau misalnya salah nulis pakai teksnya. Salah nulis? Pakai teks yang di atasnya ada keyboard itu loh Mbak. Iya. Oh iya, terima kasih Bu Ani. Kalau salah nulis, oh teman-teman ya, kalau ada salah nulis semoga tidak ada. Tapi kalau ada, silakan diklik tulisannya. Kemudian ini ada keyboard di sini. Di sini ini untuk mengedit tulisan kita. Misalkan mau saya tambahi koma ya, misalkan. Oh tadi belum ada komanya, mau tambahin koma. Nah, ditambahkan di sini. Atau solonya dihilangkan. Jadi ini. Iya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ketika salah ketik, salah nulis. Bisa diedit lewat ini, keyboard sini. Atau teman-teman pengen pas tengah, kok nggak pas tengah ya, gimana ya? Maka bisa diklik ini, titik 3 ini. Titik 3 ini, nah nanti bisa di ini. Pusatkan secara horizontal, maka dia akan di tengah-tengah. Ini ya, tengah-tengah dari samping kanan dan samping kiri. Kalau pusatkan secara vertikal, dia akan berada di tengah-tengah dari atas dan bawahnya. Nah, kalau sesuai dengan keinginan bisa dipindah-pindah sendiri. Mau besar bisa digedein. Ya, terima kasih Bu Ani. Tambahannya. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang bingung? Mbak Weni, bisa Mbak Weni? Bu Novi, Ya, silakan. ini kalau mau memperpanjang ini kan bisa tuh, maksudnya diperpanjang ke sana gitu. Oh ya, Ya, tulisannya mau Ya, diperpanjang. ya, bisa Bisa, ya itu ya. bisa. Silakan diklik tulisan di sini, bawah sini, di lapisan di sini. Jadi bawah ini lapisan ya. Kemudian di pojok tulisan ini, titik 3 yang paling pojok ini, silakan dipilih, ditekan pakai tangan, kemudian ditarik terus sampai ke durasi yang diinginkan. Kalau sampai selesai juga bisa. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Atau mau dikecilin, maka bisa diklik tulisannya, kemudian bisa ditarik tarik ke samping kiri. Atau mau dipindah. Wah, saya salah tempat nih, salah posisi. Mau dipindah misalkan depan sendiri. Maka bisa dipilih ini, tulisannya ini ditekan, kemudian ditarik ke samping kiri. Saya tarik ke samping kiri.
Itu bisa mau tambahkan, dipanjangin. Mau ditambahkan tulisannya misalkan, bisa pakai duplikat ya. Jadi titik 3 di sini dipilih, kemudian diduplikat. Maka tulisan ini akan menjadi 2. Kemudian bisa ditarik ke ini tulisannya ada 2 nih. Coba kita lihat. Ya. Itu teman-teman untuk tulisan tidak ada masalah ya. Bu Iya. Nopi, kalau untuk itu kan setelah diduplikat di bawahnya yang kuning ya. Iya. Supaya sejajar ini gimana? Supaya Tadi setelah diduplikat tuh jadi di bawahnya ini yang kuning ini yang iya. tadi. Ya. Silakan dipindahkan. Supaya Yang- sejajar, supaya di sini gimana? Dipindahkan. Gimana Sebelahnya. berarti? Supaya di sebelahnya. Tadi kan di sini ya Bu, Pak Edi ya. Ya. Saya pakai tab. Apa ditekan saja? Ditekan, kemudian ditarik. Tekan, tarik. Iya. Nggak bisa. Jadi gini, Hmm. ini keluar dulu. Jadi Pak Edi silakan ketuk di sembarang tempat, jangan di tulisan itu. Biar ini tidak ada, kalau diketuk ini kan ada kayak ada kotaknya kuning ini ya. Iya betul. Ya silakan diketuk di sembarang tempat biar kotak kuningnya hilang. Sudah, silakan dipilih yang akan dipindah. Dipilih pakai tangan. Pakai ini misalkan ini tangan saya. Kemudian ditekan. Ditekan, kemudian ditarik. Oh, nggak bisa tuh. Dua-duanya naik apa? Pilih salah satu, pilih salah Iya. satu. Kemudian ditarik. Sudah bisa? Nempel ya. Kurang pas kali. Kurang Pas ya. pas. Ya udah nanti gampang dari itu. Atau perlu saya contohkan ini ya. Nah, kelihatan ya. Oke, sebentar. Ini saya hilangkan. Sebentar. Saya hilangkan dulu background saya. Oh, benar. Nah, ini ya. Ini. Nah, saya kembalikan ya. Tadi kan gini ya. Iya betul. Nah, ini sebenarnya biar pas dulu. Iya ya. Ini silakan ditekan, kemudian ditarik. Oh, ditarik. Oh gitu. Saya. Terus kalau duplikatnya ini mau diganti, seperti tadi, maka bisa diklik, kemudian pilih keyboard yang di atas. Nah, tadi kan, capek harus bikin animasi baru, misalkan animasi tadi aja, tapi cuma tulisannya ganti. Oh bisa, tadi diduplikat, kemudian tinggal diedit, tulisannya apa misalkan. Iya ya. Nah, jadi ada 2 tulisan dengan animasi yang sama. Bahkan ada banyak tulisan ya, capek harus bikin animasi masuk, animasi keluar. Yang ada aja diduplikat. Tinggal nanti diklik di sembarang tempat, kemudian dipilih lagi, tekan, geser. Jadi deh. Nah, Oke, yang lainnya ada yang tanyakan lagi, monggo silakan sebelum kita masuk ke berikutnya. Ada yang tidak bertanya? Tambah satu lagi Mbak. Iya, silakan Bu Aning. Kalau mau di play kan ada tanda segitiga sebelah kanan tuh. Ini. Kalau mau dipencet terus tuh bisa full screen. Oh iya, terima kasih Bu Aning. Ini ada updatean terbaru ya dari KineMaster. Jadi ketika kok displaynya kecil ya, kita ingin yang full screen.
untuk melihat hasilnya. Maka bisa dipencet ini, segitiga ini, ditekan agak lama. Nah, maka dia akan full screen. Ini adalah updatean terbaru dari KineMaster. Jadi kalau teman-teman menggunakan KineMaster yang asli tadi, maka akan menerima updatean. Jadi ketika ada fitur baru atau tambahan baru, penyempurnaan yang baru, maka teman-teman akan menerimanya. Tapi ketika teman-teman menggunakan KineMaster yang bajakan, yang tidak asli, yang ada warna biru, ada warnanya yang lain, maka teman-teman tidak akan menerima updatean dari KineMaster yang asli. Yang pertama, yang kedua juga data teman-teman ya tidak bisa tidak bisa aman 100% karena tidak terdaftar di security Google pusat sana. Ya teman-teman ya. Wah, sekarang teman-teman sudah bisa bikin masukkan teks, kemudian bikin animasinya. Kemudian berikutnya adalah kita akan menambahkan gambar. Nah, gambar di sini bisa banyak ya, bisa gambar teman-teman, ada tambahan gambar teman-teman, atau mungkin bisa logo. Misalkan teman-teman bikin iklan, biasanya kan ada logonya tuh. Nah, bisa ditambahkan. Silakan klik lapisan. Pertama, sebelum klik lapisan ya tentukan dulu mau di mana penempatannya. Mau di tengah, di depan, atau di menit berapa, detik berapa. Atau mungkin kalau sampai berjam-jam di tempat yang mana. Akan saya depan aja biar gampang. Ya, tinggal ditarik aja. Nah, dari sini di sini. Kemudian silakan klik lapisan. Kemudian ambil di media atas, yang paling atas ini. Klik media. Kemudian silakan pilih gambar yang diinginkan atau logo. Misalkan saya contohkan gambar. Foto misalkan, boleh. Atau logo boleh juga. Oh ya teman-teman, misalkan teman-teman kesulitan ya di media browser ini antara video dan gambar kok kecampur, maka teman-teman bisa pilih yang ini, sebelahnya toko aset nih. Nah, bisa diklik. Di sini ada berbagai macam pilihan. Ketika yang tengah ini diklik, maka yang muncul adalah hanya gambar atau foto. Ketika teman-teman klik yang paling bawah ini, maka yang muncul adalah video saja. Jadi memudahkan teman-teman untuk mengambil proyek atau mengambil gambar atau video dari HP teman-teman, karena biasanya kalau terlalu banyak gambar, foto, video dan sebagainya itu kan suka bingung ya atau lupa kasihkannya di mana ya. Maka bisa diklik di sini atau pilih dua-duanya, maka yang paling atas. Misalkan saya cari gambar, saya klik yang tengah. Ya, bolehlah ini misalkan gambar logo, misal logo perusahaan atau mungkin gambar kita mau ditambahkan, boleh, bisa. Tinggal kita pilih animasi ini. Ingat ya tadi, yang paling pojok kiri ini adalah animasi masuk, yang tengah ini adalah animasi ketika berada di media ini, yang paling pojok kanan ini adalah animasi ketika dia keluar. Misalkan saya sebelum saya ini ya, kita tentukan dulu ukurannya misalkan. Silakan ukurannya misalkan di sini. Posisinya disesuaikan dulu. Kemudian silakan dipilih animasi masuk, mau pakai animasi masuk atau pakai animasi keluar. Silakan tentukan waktunya. Mau berapa lama masuknya. Kemudian silakan diklik ini.
Halo Bu, Ya, silakan. menampilkan menu ini dari mana Bu? Dari Bu Asri? Dari mana? Yang mau itu mengambil gambar itu tadi ya? Mau menampilkan seperti layar di Ibu ini tentang cara membuat apa tuh gambar atau logo tadi kan. Supaya tampilan seperti Ibu tuh apa yang diklik tuh? Oh ya, saya ulangi ya. Ya. Saya baru. Lapisan, klik Oh, lapisan. lapisan ya. Oh ya. Ya, Terus kemudian pilih media. media. Ya. Ini adalah media yang ada di HP teman-teman. Oh iya. Oh ya. Kalau yang ini aset gambar, aset video, favorit, plus storage. Kalau aset gambar dan aset video ini yang disediakan oleh KineMaster. Mau menambahkan boleh. Terus aset video ini dari KineMaster. Nah, sini ada green screen ini ya. Kalau teman-teman ingin belajar tentang kunci chroma, green screen, itu jadi kayak Superman bisa terbang, itu kan aslinya dia nggak terbang ya, dia cuman gaya aja terbang. Dia pakai teknik green screen. Jadi dia bergaya terbang, tapi layarnya itu bukan langit ya, tapi yang lain itu. Kemudian dipotong, diedit, kemudian dimasukkan ke langit sungguhan. Nah, itu pakai metode ini, kunci chroma atau green screen. Kalau teman-teman ingin belajar ini, nanti bisa belajar di tingkat lanjutan ya. Bisa hubungi instrukturnya masing-masing. Ibu Aning udah tuh. Ya, monggo silakan nanti Bu Aning bisa ditinjau lanjut. Kelas berat itu. Nah, kalau teman-teman kenapa Bu dosen? Susah itu apa? Rubah-rubah warna itu ya, warna. Iya. Ibu Aning ya. Ya, nanti itu kan yang itu yang pakai jas. Ya, itu teknik lebih lanjut lagi nanti biar teman-teman nggak pusing ya, kita belajar yang gampang-gampang dulu lah. Iya, yang gampang aja. Gampang dulu, nanti di rumah latihan lagi. Nah, nanti kalau sudah siap mental untuk yang lebih sulit lagi, bisa hubungi instrukturnya. Bu Aning, saya mau yang lebih sulit lagi, saya sudah siap lah. Silahkan. Sambil nanti plus bonus apa Bu Aning? Ya, voucher untuk berlangganan 1 bulan premium. Iya, panjang 1 bulan premium ya. Sama Maka nanti udah dapat bisa diperpanjang Bu Aning ya. bisa. Ya, nanti untuk yang instrukturnya Bu Aning bisa ke Bu Aning, untuk yang instruktur saya bisa ke saya. Ini ya tadi untuk menampilkan ketika ingin menunjukkan gambar saja, maka bisa klik yang tengah. Misalkan terlalu banyak gambar dan video bercampur jadi satu, ya tidak pusing, lihatnya bisa diklik yang tengah. Atau mau masukin video, bisa klik yang paling bawah. Tinggal yang mau dimasukkan yang apa. Nah, yang tengah ya. Berarti saya memasukkan ini. Makanya teman-teman kalau nggak jadi mau yang diunduhnya yang mana Bu diambil? Kalau nggak jadi kalau nggak nggak jadi gambarnya ini ya. Oh, Kembali. hapus aja kembali ke sini, diklik yang mau dihapus, ini buang di tempat sampah. Oh, nanti kan keluar ya dia. Iya. Tuh, Undo ya. udah hilang. Udah hilang. Dari alatnya. Di undo juga bisa pakai undo. Undo juga bisa. Ini ya. Ini undo, ya. ini undo. Di undo ya. Terima kasih Bu Aning. Ini undo, ini redo ya. Nah, kayak Mbak, ya, monggo. itu kalau video udah ada logo, terus kita mau buang logonya gimana? Video Tapi udah video bukan yang kita bikin. Kalau kita bikin kan tinggal undo kan. Ini ada video, kita mau edit logonya misalnya, ganti logonya. Bisa nggak? Videonya sudah ada logonya. Tapi bukan kita yang bikin. Nggak bisa ya? Itu kelas lanjutan nanti, Bu. Oke. Ada tekniknya, nanti bisa potong nanti ya. Bisa menempel rambut. Karena ada teknik green screen dan lain-lainnya itu. Ada. Nanti dimarahin loh Bu sama yang punya logo. Logo kampus. Ya, nggak apa-apa. Misalkan makanan udah ada logonya, kita ganti logo kita untuk jualan. Mantap. Nah, Mantap. itu ya.
Ya, Ada oke. lagi yang tanyakan, ini Bu siapa ya? Mbak siapa tadi yang bertanya? Elizabeth, Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth punya usaha ya? Belum. minuman. Oh, minuman. Mantap nih nyamannya. Oh, Just Bu Elizabeth. bikin Ya, house tinggal dulu deh. minuman. Pesan minuman, Bu. Nanti bisa buat apa namanya iklannya pakai Mm-mm. KinaMaster. Unduh aja gambar-gambar di internet itu minuman atau foto sendiri minumannya. Mantap. Iya, dari foto itu digabungin gitu gimana caranya terus jadi video gitu? Oh, bisa. Ada di Jadi, lanjutan, Bu. ada di Oh, iya. lanjutan. Oh, iya. Enggak perlu lanjutan nih. Ini aja bisa nih. Kalau ini bisa. Ini aja nanti kalau teman-teman pengen gambar ya videonya diganti gambar aja. Begitu ya? Iya, Berapa nih, Dek? masukin media lagi, tinggal yang dimasukin bukan video tapi gambar. 9 foto misalnya disatuin gitu ya? Oh, bisa. Oh, iya. Ini misalkan saya buat ini ya. Ini saya juga buat dari foto ini misalkan ini mana ya? Hebat. Saya kasih contoh aja ya. Iya. Nah, ini misalkan mana ya? Ini pas foto pas ponakan saya apa namanya ulang tahun ya. Ini kan berbagai macam foto ya. Ini saya coba start. Dengeran nggak? Hebat nih. Nah, Ini juga foto-foto ya. Nah, ini ada videonya. Masya Allah. Bagus ya. Ini pakai apa namanya? Pakai stiker. Nah, Oh, dicetak berapa biji? Banyak amat. banyak. Ini bisa sampai 2 jam ini. Makanya ketika kita bisa belajar edit video, kita bisa bikin kayak gini. Jadi momentum yang biasa menjadi istimewa karena kita buat dalam bentuk video. Efeknya pokoknya. Masya Allah. Nah, nih nanti Cantik Bu Novanya. iya, nanti silakan ke tingkat lanjutan ya. Bu Aning siap menampung itu. Mantap. Nanti yang kelas saya boleh nanti dilanjutkan. Nah, kita kembali ke materi tadi ya. Jadi kalau tadi setiap anggota keluarga yang ulang tahun atau momen tertentu itu saya buatkan video. Saya share ya ke grup keluarga, itu senang banget. Karena momen yang biasa jadi istimewa dengan adanya tadi ya. Nah, ini juga pakai ini, biasa pakai ini yang basic ini bisa dimanfaatkan nanti. Ada tulisannya, ada ininya. Coba aja dieksplor fitur-fiturnya. Nanti kalau bingung bisa di kelas lanjutan ya, gimana cara mengeksplor fitur-fitur ini. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan gambar sudah ya. Gambar saya mana tadi ya? Oh, kalau sudah ditutup maka gambarnya hilang ya teman-teman, nggak bisa di-undo. Nah, saya ulangi lagi, lapisan, media, kemudian dipilih gambar. Yang nggak bingung, saya klik ini, nah kelihatan. Ya, kita perkecil atau disesuaikan mau gimana. Kemudian silahkan ini animasi masuk, diatur mau yang bagaimana. Kemudian ini adalah durasinya, bisa semakin ke kiri semakin cepat, semakin kanan semakin lambat. Sekarang saya percepat. Kemudian keseluruhan tidak perlu ya, atau boleh kalau misalkan buat contoh, misalkan saya pilih yang mana ya tadi yang layang. Kemudian animasi keluar, biar keluarnya lebih smooth. Saya pilih memudar juga misalkan. Nah, kemudian kita lihat, kita tekan lama.
Loh, ini kok masih ada? Berarti bagaimana ini? Ini kita silang ya. Berarti ini durasinya terlalu panjang. Bisa kita kurangi. Biar saat animasi ini, nah, ini enggak keluar gambarnya. Ya. Teman-teman kalau menambahkan foto juga bisa. Amplopnya ada nggak, Dek? Lapisan, media, kemudian silakan pilih foto misalkan. Fotonya fotonya bisa tadi di atau ini. Nah, Itu di di kilometer sini. berapa, Bu? Di Ini kilometer bebas, kilometer. 20 ya. Terlalu panjang Pak kilometer. Ini bebas ya, kan sesuai dengan gambarnya masing-masing. Gambarnya betul. juga. Ini saya mencontohkan kalau tadi kan gambar logo ya, teman-teman. Kalau ini gambar orang atau foto. Fotonya bebas. Cara masuknya juga tadi. Silakan dianimasi masuk, keseluruhan dan keluar. Akan masuk, geser ke kiri. Keluarnya geser ke kanan. Ke kanan. Nah, jadi ini saya beri contoh untuk yang ada foto, ada logo. Gitu ya teman-teman. Terserah nanti kan sesuai dengan video teman-teman. Mbak boleh Mbak ya? Boleh, silakan. Untuk yang tadi yang kepanjangan kayak Mbak Novita tadi kan, itu bisa ada dua cara, bisa digeser, bisa dipotong pangkas ke kanan atau pangkas ke kiri. Oh iya. Makasih Bu Aneng. Jadi ini ya, misalkan tadi ini saya tadi kan panjang, ya kan teman-teman. Nah, ada dua cara. Pertama adalah digeser ke samping kiri. Yang kedua bisa dipangkas. Misalkan diletakkan di posisi mana mau dipangkas. Timeline-nya ini ya, garis ke bawah ini. Sudah, kemudian diklik yang mau dipotong, kemudian pilih gunting. Kemudian dipangkas ke kanan. Jadi, nah bisa ya. Ini enaknya kalau satu kelas dua instruktur ya, dia saling melengkapi. Iya, bagus tuh. Udah terus aja gini deh. Boleh Bapak, nanti kita ini. Nah, kita ya. Udah ada logo, gambar, tulisan, foto, udah komplit. Sekarang yang belum apa? Musik. Kita tambahkan musik. Pilih audio. Nah, di sini adalah ada musik. Musik ini adalah musik yang teman-teman ambil di toko aset master. SFX ini juga sama. Rekam ini yang teman-teman rekam di KineMaster. Tadi ya sudah saya sampaikan sekilas. Ini lagu yang ada di tempatnya teman-teman. Teman-teman mungkin download lagunya siapa ya? Anang Firmansyah atau Krisdayanti atau lagunya siapa ya yang baru BTS itu ya, Blackpink ada di sini. Bisa diambil, ini durasinya, ini lagunya. Bisa dipilih di sini lagunya. Coba saya ambil di KineMaster. Dah. Nah, teman-teman, kalau di sini tidak ada yang cocok, silakan diambil di toko aset KineMaster. Silakan diambil toko aset. Di sini ada banyak pilihan lagu, teman-teman. Teman-teman bisa memilih lagu di sini. Dan insya Allah di sini lagu-lagunya itu sudah copyright. Jadi ketika teman-teman nanti mempostingnya di YouTube, maka insya Allah aman dari copyright. Tidak akan ada yang protes. Karena di sini sudah aman.
di YouTube ya, teman-teman. Beda lagi kalau di Instagram. Jadi di YouTube itu yang biasanya agak ribet ya masalah copyright itu. Nah, ini sudah aman. Makanya saya kalau bikin itu seringnya pakai lagu-lagu dari KineMaster karena sudah aman dari copyright, aman dari apa ya istilahnya hukum lah, Nggak kena ban. nggak kena banned. Iya. Ini bisa dipilih ya, diklik dulu lagunya bagaimana sih. Iya. Jika cocok, unduh. Nggak cocok, nggak usah diunduh. Tapi klik lagi. Ganti lagu ini misalkan. Kalau ini, misalnya terinstall, berarti sudah diinstal. Kalau ini berarti belum, atau belum diunduh, atau belum di-download, atau belum diinstal. Jadi bisa diinstal. Ya, cara instalnya gampang. Cuman kalau teman-teman masih ada logo apa namanya watermarknya atau yang bukan pengguna berbayar ya, maka biasanya teman-teman harus melihat iklan dulu. Ini misalkan. Sekarang saya pilih ini aja. Nah, diklik unduh. Ingat-ingat ya namanya ya, playtime. Playtime. Bu, masuk ke sini tadi gimana, Bu? Ini teman-teman sini. Ini ya, yang unduhan ini ya. Ini toko aset. Setiap fiturnya siap aset itu ada ini. Ini toko aset ini senantiasa diperbarui oleh KineMaster. Biasanya mungkin sepekan sekali atau berapa pekan sekali itu ada. Ya, saya muter-muter aja nih, nggak keluar itunya. Setelah tekan itu. HP-nya. Ini keluar dah. Nah. Oh ya, butuh waktu. Iya, ini Mbak Nelly, Mbak Novita, saya izin live duluan ya. Anak sudah minta pupuk. Terima kasih banyak ilmunya. Iya, terima kasih Mbak Nelly. Ibu Novi, maaf. Kalau misalnya kita mau unduh dari luar, kita punya lagu sendiri gimana? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Ya, Mbak Nelly, monggo silahkan kalau mau live. Terima kasih atas joinannya ya. Atas kehadirannya. Ya teman-teman, kalau ingin ambil lagu dari lagunya sendiri, silakan tadi klik yang ini, lagu ini. Ada lagu-lagu yang ada di HP teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya song. Bahasa Inggrisnya apa? Song. Song. Oh ya teman-teman, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? KineMasternya. Bahasa Jerman saya. Bahasa Jerman. Sunda. Hebat sekali. Asal bukan bahasa isyarat ya. Iya, bukan. Nah, ini apa namanya? Ada Yasin juga ya itu. Iya, monggo ini kan satu surat saya potong-potong. Jadi saya pakai anu yang lain sih, apanya motong MP3 macam-macam. Ini kumpul jadi satu ini yang sudah ini saya download di KineMaster. Ini kumpul jadi satu di sini. Maaf, Ibu Novi, ini kan HP kita tuh 128 gigabyte kan. Cukup nggak nanti? Nggak bakalan nge-hang ya? Kan tadi sudah disinkronkan. Makanya, makanya kalau semakin banyak gambar yang dimasukkan, itu akan semakin berat. Pertama itu. Semakin lama videonya juga akan semakin berat, semakin besar memori yang digunakan. Makanya kan tadi saya minta hanya 1 menit atau Pak Edi tadi 30 menit ya, 30 detik ya, 30 detik itu cukup insya Allah. Ini KineMaster ini memang membutuhkan ruang banyak ya, karena hasilnya itu memang benar-benar smooth gitu loh. Jadi bagus hasilnya, sih, bagus ya. Cuman ketika HP-nya tidak support, maka bisa menggunakan memori eksternal atau nanti bisa disimpan di YouTube atau di Telegram. Ya, yang terbaru Telegram. Karena Telegram itu tidak memakan ruang di HP. Kalau butuh aja nanti tinggal di-download dari Telegram. Jadi yang ideal tuh berapa giga ya sebetulnya? Untuk HP berapa giga? Yang ideal kita harus. Tadi kan 11 ya, tipe 11 ya. Tipe 6. Tipe 11 punya saya, Pak.
Enggak punya saya juga tuh, 11. Android 6, Ya, Android 6 tuh Android minimal. 11 saya juga sama. Oh, 11. Bisa Iya. insya Allah. Itu Aman. 128. Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Saya 128, tapi tinggal 30 giga karena Pemakaian Bukan, tergantung pemakaiannya besar berapa banyak kita pakai. bukan. Tinggal 30 sekian. Jadi berapa persen tuh? karena pemakaian saya itu? sering bikin video KineMaster, Pak. Hmm. Dan itu gede-gede. Saya mau buatnya yang bagus sekalian, jadi gede. Saya upload di YouTube. Terus saya bagikan ke teman jadi saya bikin gambar tadi, saya Ya. upload di YouTube. Terus saya bagikan ke keluarga. Jadi keluarga itu lihatnya di YouTube. Jadi tetap hasilnya bagus. Karena kalau dikirim ke WhatsApp itu biasanya ke crop ya. Jadi agak berkurang gitu loh. Oh betul. Jadi ke YouTube Jadi dulu, agak apa ya? kayak kotak-kotak itu loh, kurang smooth gitu loh. Iya, ya. Ya kan kalau misalkan pixelnya semakin sedikit itu kan gambarnya nggak bisa bagus. Jadi kayak ada kotak-kotaknya, kayak ada bintik-bintiknya seperti itu. Makanya Iya betul betul. lebih aman disimpan di YouTube atau di Telegram kalau punya Telegram. Hmm. Telegram itu tidak ada cropping-nya ya dan tidak memakan ruang di HP. Iya ya. Oke, Saran sebenarnya kalau bisa sih media-media yang mau di-upload itu ditaruh di eksternal. Karena kalau di internal, kalau misalnya internal bermasalah, maka video yang kita ini jadi bolong-bolong, jadi kayak nggak ada gambarnya. Iya betul ya. Iya, betul Bu Anissa. Kemarin juga gitu ya, bikin video udah serius sekali, videonya disiapin, gambarnya siapin, tahu-tahu dibuka lagi hilang. Mungkin Iya. terlalu banyak gambar di HP saya. Jadi Udah. mendingan semua media-media ditaruh di eksternal, Iya. kemudian nanti kita ngambil dari situ. Internalnya hang atau apa, kita punya video nggak hilang. Sayang soalnya capek juga bikinnya. Betul. Iya Makanya betul ya. begitu bikin segera diekspor. Oh ya, nanti kita akan ekspor. Terima kasih masukannya. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Silakan dipilih salah satu, bebas. Sudah diklik dulu, dengerin. Bebas monggo. Nah, misalkan saya pilih ini aja. Itu lagunya Bu Aning. Nah, ini. Iya. Silakan ini ganti. Kemudian kalau ingin masukkan, silakan diklik plus ini ya. Maka dia akan langsung masuk ke sini. Kemudian kita silang. Oh, gampang kan? Gampang betul ya. Nah, coba kita cek dulu. Kalau kedua, Bu, Ya. kalau kedua lagunya itu ada dua kan, klik dua, gimana cara membuang satunya? Oh, diklik aja. Oh, diklik, oh Iya. keluar tanda itu, oh ya. Buang sampah. Ayo coba. Kalau misalkan mau coba banyak, klik aja ini. Nggak kemudian keluar sampahnya ini punya gimana? Ini yang paling pojok sini. Yang punya saya di HP nggak keluar nih, Bu, sampahnya. Belum diklik ininya kali, bagian Oh, lagu. belum diklik. Diklik dulu, klik Oh, dulu. diklik dulu Yang mau yang dihapus mana? kalinya ini ya. Oh. Yang mau dihapus mana? Diklik, kemudian akan muncul tempat sampah. Kalau nggak diklik nanti tempat sampahnya nggak muncul. Karena khawatirnya kalau ada nanti malah kehapus semua. Makanya sampahnya delik. Oh ya, mau ini. Sembunyi ya. Sudah. Paham. Keduanya klik. Oh, ulang lagi. Kita lihat. Sudah ya teman-teman. Kalau misalkan ini kok kurang banyak ya. Ini saya durasinya sampai ini. Padahal musiknya sudah selesai di sini. Gimana caranya? Ya tinggal tambahkan lagi musiknya. Ini apa misalkan? Misalkan musiknya Bu Aning tadi ya. Biar agak goyang-goyang. Nah, yang ini berarti nanti nggak akan masuk ya. Yang masuk hanya yang ini aja. Atau misalkan ini kepanjangan mau dipotong. Sama dengan tadi ya, tinggal diklik medianya, kemudian pilih gunting, mana guntingnya di bawah.
potong sebelah kanan. Maka dia akan kepotong dan digantikan sama yang ini, diklik, ditarik. Ya, mana tadi ya? Oh, panjangan. Atau garis timeline-nya disiapin dulu sini, kemudian ditarik. Akan, ya. Nah, langsung. Nah, ini kan nggak semut ya ini ya. Loh, langsung ini. Bagaimana biar ininya menjadi smooth? Maka bisa diklik di sini. Kemudian pilih, bukan diklik ya, maaf. Pilih aja di sini ya, gerigi ini. Kemudian audio. Kemudian pelemahan audionya dihidupkan. Bahasa Inggrisnya fade out. Fade out. Ini punya saya bahasa Indonesia ya, karena Google saya, Google Play Store saya bahasa Indonesia. Jadi kalau ingin mengganti bahasa Indonesia, Google Play Store-nya diganti dengan bahasa Indonesia. Kalau ingin bahasa Inggris, ganti bahasa Inggris. Kemudian bisa dihilang. Maka di sini akan lebih smooth ketika keluarnya di sini ya. Nah, di sini. Kalau belum smooth juga. Oh, ini ya, smoothnya itu ketika di belakang. Jadi ketika nanti di belakang sini yang smoothnya ini. Nah, smoothnya di belakang sini, maaf teman-teman. Nah, smoothnya yang di belakang sini. Ketika di sini tidak bisa dipakai ini tadi, harus pakai cara yang lain. Caranya bagaimana? Tanya sama instrukturnya. Ini kelas lanjutan ya, karena lebih rumit lagi. Ada caranya. Dari sini sampai sini bisa diikuti teman-teman. Oke ya. Ya. Nah, Yang bagus sebelah kanan dipotong aja, Mbak. Yang panjang itu. ini tak. Nah, ini boleh dipotong, diklik, kemudian pilih gunting. Ingat ya, kalau ingin potong memotong, kayak potong rambut itu ya, pilih gunting. Mau dipangkas sebelah kiri, sebelah kanan, atau di tengah-tengah. Kita pangkas sebelah kanan. Nah, ini bisa lebih rapi. Oke, teman-teman, sekarang finishing touch. Bagaimana caranya agar yang kita buat ini bisa kita share di media sosial, di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube. Ibu sebentar, Bu. Ya. Tadi kan ya apa? Tadi yang kuning-kuning ini apa yang kuning nih? Apa huruf? Nggak Kuning. ada, udah nggak ada, tapi tulisannya masih ada di atas. Itu kemana larinya? Kuning-kuningnya ini kan. Naik turun aja. Itu Kuning hurufnya ya. Naik Naik ke ke atas. Coba di Naik ke atas. Itu biasanya kan suka kegeser pakai tangan kadang-kadang. Oh. Digeser. Burung itu huruf Garudanya masih ada sih, apa maksudnya Garuda, saya burung Garuda nih, itunya masih ada sih tulisannya, tapi nggak ada kuningnya. Ini biasanya teman-teman kalau tergantung HP-nya juga ya, kalau HP-nya agak kecil itu nanti dia akan desek-desek di sini dan di bawahnya sini nggak begitu kelihatan. Oh, mungkin di bawah jadi, yang ngumpet. Iya, jadi ini misalkan kursor ini ada tangan saya, ini ditekan, ditarik ke atas. Okay. Jadi yang bersembunyi di bawah ini itu akan kelihatan. Oke. Sip. Ya, makasih. Oh iya, ada. Iya, dia sukanya sembunyi. Nah, ini. Iya. Nah, ini kan ada ya. Bawahnya sini ada lagi nih. Iya. Nah, tuh. Oke. Nah, sudah ada lagi? Belum kita ke sentuhan akhir? Finishing touch. Sudah. Oke ya. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana agar yang kita buat ini bisa dinikmati banyak orang atau kita bisa share di media sosial. Kebetulan ini tadi yang kita buat adalah untuk YouTube ya. Kalau untuk Instagram tadi pilih yang 1:1. Maka teman-teman silakan ini lihat di pojok kanan atas ada ekspor ini ya. Ini sudah, silakan
diklik, dipilih. Sudah. Sudah. Nah, ini ada berbagai macam pilihan resolusi tergantung dari kemampuan HP teman-teman. Jadi waktu sinkronisasi di awal ya. Nah, ini mau yang pilih yang mana? Semakin tinggi QHD atau QHD ya. Ini dia akan semakin rapat, semakin smooth dan semakin bagus gambarnya. Tapi efeknya dia akan semakin memakan banyak tempat atau memori. Semakin rendah, maka semakin ini ada tambahannya fitur baru GIF, jadi bisa untuk yang bikin GIF yang pendek-pendek itu. Semakin bawah ini semakin ini ya sekitar 19 GB misalkan. Dia akan semakin kecil. Semakin bawah semakin kecil. Oh, 181 mega. 15 mega. Kira-kira ya, itu akan semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Kenapa? Karena hasilnya semakin bagus. Nah, untuk ini kita akan pilih untuk YouTube ya, kita akan pilih versi Indonesia ya, yang biasa digunakan oleh YouTube Indonesia. Bisa dipilih yang HD 720 pixel. Kemudian laju bingkainya 30. Kemudian ini laju bitnya bisa dipilih 5.12 mega. Bukannya 25, Mbak, biasanya 720. Apanya? Rumusnya 25, Mbak. Biasanya. Ini lah. Nah, ya. Ini iya bisa 25. Saya biasanya 30 sih maksimal. Tapi Tapi biasanya lebih besar. ya, tapi lumayan 25 sih cukup sebenarnya. Lebih besar ya kalau 25 ya. 25 lebih bagus. Ya bagus sih masing-masing. Lebih bagus, tapi lebih besar itunya, megabitnya ya. Megabitnya ya, memorinya ya. Rumusnya emang gitu kan. 720, 25 sama 5. Nah, ini bisa ke 5.12 Mbps ya di sini. Ini yang biasa dipakai oleh YouTube Indonesia. Kalau sudah, silakan simpan sebagai video. Jadi itu 44 megabyte, Mbak, itunya. Iya, Memakan- kisaran. Oh, Tapi kita cek aja nanti berapa. Coba kita buka ya. Simpan dulu. Nah, teman-teman, semakin panjang durasi videonya, durasi editing videonya, maka akan semakin lama. Kalau semakin pendek, maka juga akan semakin semakin cepat. Makanya kan tadi videonya nggak usah panjang-panjang. Ini untuk latihan aja. Nanti kalau teman-teman mau buat sendiri, bisa dibikin yang lama. Nah, ini sudah jadi deh. Ini sudah ya. Ini tadi yang buat ini yang saya yang kemarin. Terus kalau mau lihat bagaimana? Bisa dilihat di ini tanda segitiga ini bisa dilihat hasilnya. Yang begitu. Nah. Ini tambah lagi ya. Tadi saya duplikat, tapi belum saya ganti tulisannya. Nah, ini yang ganti lagunya Bu Aneng tadi. Biar ada goyang-goyangannya. Goyang Arab. Iya. Ini alam kidul di tempat saya. Kalau pagi ramai buat jalan-jalan, tapi ya banyak pedagang kaki limanya di sini. Nah, ini kalau teman-teman ingin share, bisa diklik di sini ya. Share kemana? Facebook, Instagram, cerita Instagram. Cuman nanti kalau di set di Instagram, nanti akan kepotong. Karena Instagram itu kan rasionya 1:1. Kalau yang kita buat tadi kan rasionya YouTube ya, 16:9.
Makanya nanti akan kanan kirinya akan terpotong menyesuaikan dari jatahnya yang di Instagram itu seberapa besar. Sebaliknya kalau teman-teman buat rasio yang Instagram kemudian dikirim ke YouTube, nanti memanjang tapi akan fokusnya di tengah-tengah kotak. Kanan kirinya akan hitam. Kenapa? Karena rasionya beda. Teman-teman buatnya segini, pada jatahnya segini. Nah, nanti sisanya apa? Sisanya itu warna hitam. Ini bisa langsung di share. Ya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang tanyakan? Cukup. Terima kasih. Saya udah share ke Bu Aning tuh, ke Bu Novita nggak punya nomor HP-nya jadi nggak bisa. Nggak apa-apa, ke Bu Aning aja. Coba lihat Bu Aning. Teman-teman, nah, ini nomor HP saya. Yang bingung nggak ke Bu Aning, nggak ke saya, nanti bisa ke saya. Nah, atau pengen laporan ini udah jadi, oke siap. Teman-teman, sebenarnya dengan ini aja teman-teman tuh bisa bikin iklan. Saya iming-iming satu lagi ya, biar teman-teman pengen nyoba yang lain, ya bisa bikin iklan. Saya bikin iklan hanya pakai itu aja udah jadi. Mana ya? Durasinya. Sip. Nah, teman-teman bisa bikin iklan sederhana dengan itu ya. Hilang. Ini. Oh, Ibu Novita udah YouTuber juga ya? Saya YouTube tapi belum juga sih. Belum YouTube banget gitu loh. YouTube banget itu gimana ya? Maksudnya memang ya YouTube tapi nggak fokus banget ke YouTube gitu loh. Iya, gimana ya maksudnya? Belum Atta Halilintar gitulah. Bener. Kalau itu kan harus kemana-mana, harus bikin ide apa-apa gitu. Ini baru ya, Mas Edi? Apa tuh? HP-nya yang baru nih. Enggak, ini yang rusak. Rusak nih. Tumben nih Bu masih Novita, jalan. Iya. Bu yang pengantar Ibu tadi bisa Mbak di-share Bu? Yang ada yang kayak apa tadi? Tulisan-tulisan pengantar misalnya pengertian Ken Master tadi bisa nggak di-share? Ya. Nah. Ini saya simpan di Telegram. Oh, Telegram. Ini materinya udah selesai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah belajar secara basicnya. Jadi nanti bisa diaplikasikan. Jadi intinya kalau edit video itu harus banyak latihan ya. Kalau banyak latihan nanti bisa dikreasikan sendiri. Atau pengen belajar yang lebih tingkat lanjut lagi, masih bingung, bisa menghubungi instrukturnya ini ya. Ini dalam versi video ini aja. Ini versi video ya. Nah, mau dibaca lagi ya. Jadi langsung jalan. Bagus. Ngambilnya nih. Ini versi video. Kalau yang video. Ini video langsung jalan. Iya. Jadi ini saya bikinnya pakai Canva, saya masukkan ke KineMaster. Oh, pakai Canva ini, Bu? Iya, jadi KineMaster itu finishingnya. Bisa jadi KineMaster itu bisa dikolaborasikan dengan macam-macam ya. Bisa dengan Canva, bisa dengan animated apa pun namanya kemarin animated text ya, animated text itu untuk pembuka bisa. Nah, yang tadi ketika untuk untuk pengaturan ya ketika menggunakan HP baru, maka ini belum ada, harus diklik pengaturan. Nah, kalau belum diatur nanti nggak sinkron antara KineMaster dengan HP teman-teman.
Nah, ini kasih nama dulu biar tahu ya, oh ini baiknya apa. Nah, ini ada rasio-rasio tadi ya, teman-teman. Oh iya iya. TikTok. Boleh nih Bu, boleh minta nggak Bu ini apa Bu, minta ini Bu. PPT-nya Bu? Soalnya nggak ada tulis, saya nggak bisa catat tadi. Kanvanya ini boleh nggak Bu? Nggak boleh ya? Ya, nanti saya kirimkan ke Bu Aning ya, instruknya Bu Boleh nggak Bu Aning Aning. ya? Kalau yang Iya. belum punya instruktur nanti bisa japri ke saya untuk Iya Bu. minta videonya. Ini versinya video ya, kalau yang slide Canggih versinya juga ya. ini. Nah, ini slide. Bu, kalau di apa di Amorago itu kan bisa nyisip-nyisip foto tuh Bu. Foto dan video itu kan bisa digabung. Terus ini kalau ini bisa nggak digabung misalnya tadi? Bisa. Misalnya video dulu, lalu nanti foto, terus nanti video lagi, foto lagi, terus sampai akhir. Bisa. Oh, itu dilanjutkan ya? Gimana ya? Nah, sebenarnya gini, kalau soal itu sebenarnya hampir sama semuanya, cuma di kain master itu lebih komplit. Yang Amora itu mungkin ada beberapa yang saya juga pakai juga sih, Amora juga. Cuman ada beberapa yang nggak ada di situ, tapi di sini udah komplit. Jadi kalau udah pakai kain master sih udah malas pakai yang lain-lainnya sebenarnya. Iya, KineMaster itu enaknya bisa dipegang pakai tangan ya, bisa kemana-mana, bisa sambil tiduran, bisa bikin, dan fiturnya komplit. Fiturnya komplit, lengkap gambar-gambarnya, dan up to date ya. Cuman masalahnya memang makan banyak ruang. Makanya begitu bisa diupload, segera disimpan di Telegram kalau saran saya. Atau kalau teman-teman YouTuber bisa dikirim ke YouTube. Ini adalah gambar video-video yang sudah saya buat ya. Saya buat dalam satu video, yaitu di KineMaster, saya jadikan satu. Ini pernah saya buatkan, ini senang banget dilihatin Bagus terus sih. gambarnya. Bagus Bu. Nah, teman-teman juga bisa memberikan ucapan ketika Idul Fitri, kemudian Idul Adha, atau mungkin sebentar lagi mau kemerdekaan RI Dirgayu ya. Kelihatannya pekan depan ya Bu Aning ya? Iya. Mau ada template bikin Dirgayu Indonesia. Saya siapin sih template-template yang. Nah, Bu Aning tuh punya banyak template tuh. Nanti bisa tanya Bu Aning, minta Bu Aning. Ini yang kemarin waktu Pancasila, Saktian Pancasila 1 Juni ya, 2021 ini. Bikin bareng-bareng. Sebenarnya di Canva itu juga sebenarnya nggak usah pakai Canva pun, kain master juga bisa, tapi kan kita selalu pakai tambahan Canva ya, karena kan kita jadi buat tambah. Kalau Canva itu sudah jadi, kalau KineMaster itu kita bikin seperti Canva. Bisa. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi, ini saya cuma pakai yang kayak tadi, yang saya ajarkan tadi itu sudah bisa jadi iklan. Ini kemarin suami saya jualan sapi ya, saya diminta bikin iklannya. Pasti laku keras Bu ya? Ya alhamdulillah. Seluruhnya. Ini sambil kalau dosen sambil bisa juga Bu ya, misalnya dia materi ke mahasiswa gitu kan, terus di suara dia tadi dia rekam dulu gitu ya, terus nanti bisa. itu ya? Atau tampilan-tampilan untuk itu screen tulisan-tulisan yang biasanya kan yang dosen tuh bikin tulisan PowerPoint terus kasih seperti video kayak gini. Itu gimana? Bisa. Nah, nanti tanya Bu Aning ya. Oke. Nah, ini juga cuma brosur biasa, saya potong-potong jadi iklan. Jadi yang sederhana aja, nggak usah yang muluk-muluk harus kayak yang di TV itu bisa ya. Oke, teman-teman sampai sini ada yang tanyakan? Boleh di chat nanti Bu ya, kalau nggak paham nanti Bu ya bisa Bu ya. Ya, silakan. Nah, bisa ke Bu Aning. Ini saya tadi ketinggalan tadi saya cara yang nulis bikin tulisan yang asik-asik tadi, asiknya di alun-alun ini saya nggak ketinggalan tadi kan, jadi yang dari ujung-ujung aja saya yang paham ini. Ini juga bikin pakai KineMaster nih, dapat jadi 2 ini. Nah, nanti bisa tanya ke instrukturnya. Ini juga iklan. Bagus sekali ya, Insyaallah. Ini ucapan. Bagus ya. Ucapan versi yang lain. Ini buat suami saya ini, buat usahanya itu.
Ini pakai yang tuh, tulisan tangan tadi ya. Oh. Dan nanti kalau teman-teman berminat ingin yang lebih baik lagi, bisa expert lagi kayak gini, ya nanti bisa ikut ke kelas lanjutan. Akan ada kelas lanjutan yang diadakan oleh instruktur masing-masing, berbayar ya, tergantung dari instrukturnya nanti berapa seperti itu. Tapi sebenarnya ilmu yang didapatkan itu manfaatnya jauh lebih banyak daripada mungkin rupiah yang dikeluarkan ya. Karena nanti teman-teman ada bonus kode unik KineMaster. Jadi teman-teman bisa download aset di KineMaster tanpa harus melihat iklan. Pertama itu. Dan kedua akan hilangkan watermark-nya. Watermark yang ada di KineMaster yang bebas, yang gratis. Itu akan hilang watermark-nya sebulan. Kok sebulan ya nggak apa-apa, nanti sebulan lagi ikut lagi kelas lagi, nanti akan dapat lagi. Itu aja terus, itu kan enak. Itu ya teman-teman, karena sudah hampir jam Ya. 10 ya. Ya, terima kasih Bu Novi. Terima Kembali kasih ke Bu Bu Novita, Ani. Bu Ya, Ani, terima kasih Bu Novi, Bu Ani semuanya. Terima Bu Ani kasih. semuanya, Terima Pak Ali, kasih. Bu Weni. Ya, Pak Ya, Edi, ini terima Pak kasih. Edi, salam Sampai kenal. jumpa, salam kenal. Hadir. Siap. Ya, Kami dari Banjarmasin ini, Bu. Oh jauh juga ya. PPKM juga nih. Bisa PPKM juga sepi reuni juga. nanti kita. Anak saya di Balikpapan. sekarang kok. ya Bu. Oh ya, oke. Ya, Ya, makasih banyak. terima Kasih kasih Pak semuanya narasumber ya. ya. Kita masukin aja liftnya, nggak usah langsung bisa balik kita balik ke kelas lagi semua kan semuanya. Iya. Boleh kembali, boleh langsung live. Jadi monggo kalau teman-teman mau ada keperluan atau mau ke belakang atau mau istirahat bisa langsung live ya. Karena nanti kembali ke grup yang besar juga nanti akan ditutup juga gitu lah. Jadi monggo teman-teman boleh kembali, boleh kalau ingin langsung istirahat boleh langsung live. Terima kasih. Dari saya ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malam, Bu kembalikan Ani. ke Bu Aning, monggo silakan Ya, ditutup Bu udah. Aning. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Banyak. Pasti Bu, banyak Bu. Pasti. Banyak nggak bisanya lagi Bu. Semua juga berapa ada yang nggak bisa, tapi baru ini kan baru lihat jadi nggak. Oh baru lihat Bu Pali. Wajar nggak bisa. sebenarnya Baru ini Pak saya master downloadnya. ya mudah-mudahan sih kan semuanya awalnya dari nggak bisa. Saya juga dulu nggak bisa, Mbak Novi juga nggak bisa, tapi akhirnya sekarang bisa juga sih. Alhamdulillah sih udah bisa. Kita saling sharing aja sih. Buat kita sih instruktur ya Mbak Novi ya. Kita kan nih ya kalau teman-teman bisa ya kita juga senang gitu. Intinya cuma itu. Insya Allah. Kan itu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat akan dibawa sampai ke Bu sana. Aning di mana nih? Jakarta, Jogja, Mas Bu? Jakarta saya. Oh mantap. Pak Ali di mana? Di Banjarmasin Bu. Banjarmasin. Oh iya. Lumayan. Masin. Air. Oh ya teman-teman kalau misalkan Kada kawa. Nah, kata awal bisa Ibu bahasa. kalau teman-teman nanti punya komunitas dan komunitasnya ingin belajar bareng-bareng KineMaster, bisa menghubungi instrukturnya. Nanti kita gampang lah nanti bisa diatur berapanya, nanti kita siap untuk menjadi pembicara. Misalkan, perusahaan saya pengen ini biar semua bisa bikin iklan yang simpel-simpel aja. Kita undang instruktur KineMaster. Nah, insya Allah kita dari instruktur KineMaster yang tergabung dalam kelas VIP, insya Allah siap membantu. Nanti tinggal kita teknisnya gimana lah. Itu Aneng ya. Ya. Siap. Makasih banyak Mbak Novita sudah Ya, saling sama-sama. kolaborasi. Terima kasih Mbak Novita, Bu Aning. Iya. Jadi langsung. Itu aja ya teman-teman. Monggo kalau mau. Terima kasih banyak. Monggo. Makasih banyak. Makasih Bu. Silakan live-nya di sebelah kanan, live room. Itu nanti langsung kalau nggak mau kembali ke room yang pertama bisa langsung keluar langsung. Lihatnya sebelah kanan ada gambar biru. Apa sih ada kotak biru? Biru ya. Room. Oh iya. Biru atau merah? Bisa dipilih. Live room. Oke. Ya. Mbak Novi, aku balik ke sana ya, ke depan ya. Gimana baliknya? Balik ke itu,
ke tempat yang Oke. lift break room aja kita. Ya. Thank you, Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ani. Dadah. Ya, Elizabeth. Bu Elizabeth, terima kasih. Ya, Saya belum selesai, maaf, saya belum selesai. Oh, sebentar. Ini kok. Belum selesai, Pak. Ya, sebentar, teman-teman, sebentar. Sebentar, barusan ruangannya masih disemprot dulu biar teman-teman bebas ngopi. Coba dulu ya. Bentar, saya akan tekan ya. Saya Ya, sudah otomat- selesai. ya. Oh, balikin lagi? Kita keluar lagi ke Balik lagi ke ruangan. kita keluar lagi. Banyak juga Bu ya tadi orangnya. Kecepatan ya kita ya? Cepetan apa? Iya, Enggak sih, kita enggak kecepatan. ramai juga. Kalau banyak ramai tuh banyak. Makanya Pak dibagi-bagi ada berapa instruktur. Ramai juga. Nggak ngantuk Bu kalau ramai. Ya, kita balik lagi ke lift break room. Oh, mantap. Yuk kita balik lagi ke sana sekarang.